Desa Karangwedi bukan desa yang kaya, tapi juga bukan desa yang miskin. Sawah-sawahnya lumayan subur, airnya cukup, dan orang-orangnya sudah turun-temurun hidup dari bertani, dengan hasil yang tidak berlebihan, tapi juga tidak membuat siapapun kelaparan. Kehidupan di sana berjalan dengan ritme yang sudah sangat tua, mengikuti musim tanam dan musim panen, mengikuti hujan dan kemarau, tanpa banyak kejutan dan tanpa banyak perubahan. Di desa itulah Hendra lahir dan besar. Hendra adalah anak sulung dari seorang petani biasa. Ayahnya punya sawah 2 petak. Warisan kakeknya, tidak lebih. Cukup untuk makan, tapi tidak cukup untuk membuat Hendra merasa bahwa hidupnya punya masa depan yang berbeda dari ayahnya dan kakeknya sebelumnya. Lingkaran yang sama, tanah yang sama, hasil yang sama, kemiskinan yang terlalu sopan untuk disebut kemiskinan, tapi terlalu sempit untuk disebut cukup. Hendra tumbuh dengan menyimpan ketidakpuasan itu jauh di dalam dadanya. Ia tekun bekerja di sawah sejak kecil, tapi pikirannya selalu lebih jauh dari pematang yang ia injak. Ia melihat tuan tanah di desa sebelah yang punya puluhan hektar sawah, dan hidup dengan cara yang berbeda sekali dari dirinya. Rumah besar, makan lebih dari cukup, dihormati orang-orang tanpa harus meminta. Hendra ingin itu, bukan sebagian seluruhnya. Kesempatan pertama datang ketika Hendra berumur 28 tahun. Seorang petani tua di desa sebelah meninggal tanpa ahli waris, dan tanahnya dijual murah oleh pemerintah desa. Hendra meminjam uang kemana-mana, menjual semua yang ia punya termasuk sawah warisan ayahnya, dan berhasil membeli 3 petak tanah itu. Ia menggarap tanah itu sendiri, membanting tulang, dan hasilnya lumayan. Tapi lumayan tidak cukup untuk Hendra. Yang mengubah segalanya terjadi pada suatu malam di bulan ke-6, setelah ia membeli tanah itu. Hendra tidak bisa tidur karena sedang menghitung-hitung berapa lama lagi ia perlu waktu untuk melunasi hutang-hutangnya, dan angkanya tidak menyenangkan. Ia keluar rumah, duduk di teras, menatap gelap ke arah sawahnya, yang tidak terlihat di kegelapan malam. Dan dari arah hutan di batas desa, sesuatu datang. Bukan suara, bukan sosok yang jelas. Lebih seperti tarikan, semacam dorongan yang tidak berasal dari dalam dirinya sendiri, tapi terasa seperti miliknya. Kaki Hendra bergerak sebelum pikirannya memutuskan apapun, dan ia mendapati dirinya berjalan melewati pematang sawah menuju batas hutan di tepi desa, di tempat yang oleh warga Karangwedi sudah lama tidak disinggahi setelah gelap. Di batas hutan itu tidak ada apa-apa yang terlihat. Tapi Hendra merasakan kehadiran sesuatu dengan cara yang berbeda dari merasakan angin atau suhu. Ini lebih dalam, lebih tua, seperti menyentuh sesuatu yang sudah ada jauh sebelum desa itu ada, jauh sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di tanah ini. Hendra tidak tahu bagaimana ia mengerti apa yang harus dilakukan, tapi ia mengerti. Ia berlutut di tanah yang lembab di tepi hutan itu, dan ia menyampaikan keinginannya kepada kegelapan di hadapannya. Tanah yang subur, panen yang berlipat, kekayaan. Kegelapan itu tidak berbicara dalam kata-kata, tapi jawabannya datang dalam bentuk yang bisa Hendra pahami dengan jelas, seperti seseorang membisikkan sesuatu langsung ke dalam pikirannya melewati telinganya. Syaratnya satu. Setiap musim panen sebelum hasil bumi dipetik, 1 nyawa dari darah Hendra sendiri harus diserahkan. Bukan nyawa orang lain sembarangan. Darah Hendra, keluarganya, orang-orang yang terikat padanya. Sebagai gantinya, tanah Hendra tidak akan pernah gagal panen. Hasilnya akan selalu berlipat dari tanah manapun di sekitarnya, dan kekayaan akan mengikuti. Hendra berlutut di tanah lembab itu dalam waktu yang lama. Kemudian ia mengangguk. Panen pertama setelah malam itu membuat seluruh desa Karangwedi membicarakan Hendra. Sawah 3 petaknya menghasilkan 2 kali lipat dari sawah manapun di desa yang luasnya sama. Padinya lebih besar, lebih berat, lebih bersih dari hama. Sementara sawah tetangganya diserang wereng, hingga hasilnya anjlok separuh. Sawah Hendra tidak tersentuh satupun. Hendra menjual hasil panennya dengan harga bagus, dan langsung menggunakan uangnya untuk membeli 2 petak tanah lagi. Tapi sebelum panen itu terjadi, satu hal terjadi lebih dulu.
Seekor kerbau milik Hendra, satu-satunya hewan ternak yang ia punya, ditemukan mati di kandang 3 hari sebelum panen. Mati tanpa bekas luka yang jelas, tanpa tanda-tanda sakit sebelumnya. Hendra mendapatinya pagi-pagi, rebah di tanah dengan mata terbuka. Hendra tahu itu bukan kebetulan. Ia mengubur kerbau itu tanpa banyak cerita kepada siapapun, dan panen pun datang tepat sesudahnya. Tahun pertama, Hendra hanya kehilangan hewan ternak. Tahun kedua, ia sudah punya lebih banyak sawah dan lebih banyak hasil, tapi tumbalnya berubah. Seorang pembantu rumah tangga yang baru ia pekerjakan, perempuan muda dari desa lain yang tidak punya keluarga di Karangwedi, sakit mendadak seminggu sebelum musim panen. Sakitnya aneh, tidak ada dokter di puskesmas kecamatan yang bisa menjelaskan gejalanya. Demam tinggi yang tidak turun dengan obat apapun, lalu perlahan-lahan perempuan itu melemah, dan pada hari keempat, sakitnya ia tidak bangun lagi. Hendra mengurus pemakamannya dengan layak dan memberikan uang kepada keluarga perempuan itu yang harus didatangkan dari jauh. Tidak ada yang curiga, orang muda juga bisa mati mendadak. Itu bukan hal yang tidak pernah terjadi. Panen datang, hasilnya luar biasa lagi. Hendra membeli 4 petak sawah lagi dari uangnya. Begitulah polanya berjalan selama bertahun-tahun. Setiap menjelang musim panen, selalu ada kematian. Selalu orang yang terikat dengan Hendra dalam satu atau lain cara, entah sebagai pembantu, sebagai pekerja lepas di sawahnya, atau kemudian entah siapa lagi. Hendra selalu punya cara untuk menjelaskannya kepada warga desa. Sakit mendadak, kecelakaan, usia yang sudah tua, takdir yang tidak bisa ditolak. Dan setiap kali kematian itu terjadi, panennya selalu gemilang. Dalam waktu 10 tahun, Hendra sudah menjadi tuan tanah terbesar di Karangwedi dan 2 desa di sekitarnya. Ia punya puluhan hektar sawah, sebuah rumah besar di tengah desa yang dibangun dari bata merah dan beratap genteng, gudang-gudang penyimpanan hasil bumi, dan puluhan orang yang bekerja padanya. Warga desa memanggilnya Pak Hendra dengan nada hormat yang berbeda dari sekedar sopan santun biasa. Kepala desa datang ke rumahnya untuk meminta pendapat tentang urusan desa. Pedagang dari kota datang langsung ke gudangnya karena mereka tahu kualitas hasil bumi dari tanah Hendra tidak ada tandingannya. Hendra duduk di kursi kayunya yang besar di teras rumah dan menerima semua hormat itu dengan tenang. Di dalam dadanya tidak ada rasa bersalah yang tumbuh. Yang ada hanya hitungan berapa yang sudah didapat, berapa yang masih bisa ditambah. Masalah mulai muncul ketika orang-orang yang bisa Hendra jadikan. Tumbal mulai habis. Pembantu-pembantu rumah tangga sudah berganti beberapa kali. Pekerja-pekerja sawahnya yang tidak punya keluarga di desa sudah tidak banyak tersisa. Hendra harus semakin berhati-hati memilih, semakin cermat menyusun penjelasan untuk setiap kematian, agar tidak menimbulkan tanda tanya yang terlalu besar. Tapi yang paling mendesak adalah fakta bahwa kematian-kematian itu sekarang tidak cukup lagi, hanya dari orang-orang pinggiran. Kehadiran dari batas hutan itu datang setiap menjelang panen, dengan tuntutan yang terasa semakin mengikat. 1 nyawa, dari darah Hendra. Keluarganya, pembantu dan pekerja bayaran sudah tidak diterima. Hendra perlu keluarga. Ia menikah untuk pertama kalinya di usia 39 tahun. Perempuan dari kota kecil di kabupaten sebelah, anak seorang pedagang, tidak cantik tapi baik dan sederhana. Namanya Murni. Murni datang ke rumah besar Hendra dengan harapan yang wajar dari seorang istri. Ia tidak tahu apapun. 6 bulan setelah pernikahan, tepat menjelang musim panen, Murni sakit. Gejalanya persis seperti yang sudah berkali-kali Hendra saksikan sebelumnya. Demam yang tidak turun, kelemahan yang cepat, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu, Murni meninggal tanpa sempat memberi Hendra seorang anak. Warga desa bersimpati. Penyakit itu seperti datang tanpa permisi. Siapapun bisa kena. Panennya luar biasa seperti biasa. Hendra menikah lagi 2 tahun kemudian. Perempuan yang lebih muda dari desa tetangga, anak petani yang merasa beruntung bisa menikah dengan tuan tanah sekaya Hendra. Namanya Ratih. Ratih lebih hidup dari Murni. Ia suka berbicara, suka berkumpul dengan tetangga-tetangga,
Dan dalam waktu setahun, ia sudah punya banyak teman di Karangwedi. Ia juga lebih jeli. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain. Rati hamil di tahun pertama pernikahannya. Hendra untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang rumit ketika melihat perut istri keduanya membesar. Anak itu darahnya juga. Itu bisa berguna. Tapi ketika musim panen mendekat dan kehadiran dari hutan itu datang lagi dengan tuntutannya, anak yang belum lahir tidak diterima. Yang diminta sudah harus ada, sudah hidup, sudah bernapas. Ratih yang mati. Bayinya lahir prematur 2 minggu sebelum ibunya meninggal. Dan bayi itu pun tidak bertahan lebih dari 3 hari. Hendra mengubur istrinya dan anaknya di minggu yang sama. Warga desa mulai berbisik-bisik. 2 istri mati dalam waktu kurang dari 4 tahun. 2 kematian yang aneh, 2 sakit yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang yang lebih tua di desa mulai mengingat bahwa sebelum-sebelumnya pun sudah beberapa orang yang terhubung dengan Hendra mati dengan cara yang tidak wajar. Bisik-bisik itu belum cukup keras untuk menjadi tuduhan terbuka. Hendra masih terlalu berkuasa, terlalu banyak orang yang hidupnya bergantung padanya sebagai pekerja di sawah-sawahnya. Tidak ada yang mau kehilangan sumber penghidupan mereka hanya karena dugaan yang tidak bisa dibuktikan. Hendra mendengar bisik-bisik itu dan meresponsnya dengan cara yang paling efektif, menyumbang perbaikan jalan desa, memberi lebih banyak upah kepada pekerja-pekerjanya, menyelenggarakan kenduri besar yang mengundang seluruh warga. Bisik-bisik itu mereda, tapi tidak hilang sepenuhnya. Istri ketiga Hendra bernama Wulan. Ia berbeda dari 2 istri sebelumnya. Wulan adalah perempuan 30 tahun dari kota yang datang ke Karangwedi karena mengikuti program pengabdian masyarakat sebagai tenaga kesehatan desa. Ia cerdas, mandiri, dan tidak mudah terkesan dengan kekayaan. Ia menikah dengan Hendra bukan karena silau dengan hartanya, tapi karena Hendra pandai memasang wajah yang tepat di hadapan orang yang tepat. Wulan lebih waspada dari Murni dan Ratih. Ia memperhatikan cara Hendra berbicara tentang istri-istri sebelumnya. Terlalu datar, terlalu tidak ada bekas kesedihan yang tertinggal. Ia memperhatikan bahwa Hendra tidak pernah mengajak siapapun ke bagian dalam rumahnya. Ada satu gudang terkunci yang kuncinya selalu Hendra bawa sendiri. Ia memperhatikan bahwa setiap kali musim panen mendekat, ada sesuatu yang berubah di perilaku Hendra, lebih sering keluar malam, lebih jarang bicara, matanya menjadi berbeda. Wulan tidak langsung bertindak. Ia mengumpulkan pengamatan-pengamatannya dengan sabar. Suatu siang ketika Hendra pergi ke sawah untuk mengawasi pekerjaannya, dan Wulan tahu ia tidak akan kembali sampai sore, Wulan menggeledah seluruh isi rumah dengan sistematis. Ia sudah memperhatikan letak kunci gudang terkunci itu tersimpan di mana. Di laci meja kerja Hendra, di balik tumpukan dokumen tanah. Gudang itu kecil, bau tanah, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa Wulan namai. Di dalamnya tersimpan berbagai benda, yang sebagian besar tidak Wulan mengerti kegunaannya. Tapi di sudut gudang, terbungkus kain hitam yang sudah lusuh, ada sebuah buku. Buku itu kecil, sampulnya dari kulit yang sudah mengeras, isinya tulisan tangan, dengan tinta yang sudah mencoklat. Bahasa yang dipakai campuran antara bahasa Jawa kuno dan simbol-simbol yang tidak Wulan pahami. Tapi di beberapa bagian ada catatan, dalam bahasa yang lebih bisa dibaca, nama-nama dan tanggal-tanggal. Wulan mengenali beberapa nama, Murni, Ratih. Nama-nama lain yang ia pernah dengar disebut warga desa, sebagai orang-orang yang dulu bekerja di rumah Hendra. Di samping setiap nama ada tanggal, dan tanggal-tanggal itu selalu berdekatan dengan musim panen. Wulan berdiri di gudang gelap itu dengan buku di tangannya dan pikirannya bekerja cepat. Ia mengembalikan buku itu ke tempat semula, mengunci gudang, mengembalikan kunci ke posisi awalnya, dan keluar dari gudang dengan wajah yang ia jaga tetap datar. Wulan butuh 2 hari untuk memutuskan apa yang akan ia lakukan. Ia tidak bisa hanya pergi begitu saja karena ia tidak punya bukti yang bisa dijelaskan kepada orang-orang dengan cara yang akan dipercaya. Sebuah buku dengan tulisan yang tidak jelas bukan bukti yang kuat. Dan ia tahu Hendra punya pengaruh yang cukup besar di desa ini.
untuk membuat ceritanya terdengar tidak masuk akal. Ia perlu orang yang dipercaya desa. Kepala desa bernama Pak Sarono adalah orang yang Wulan pilih. Pak Sarono sudah tua, sudah menjadi kepala desa selama lebih dari 20 tahun, dan meski ia hormat kepada Hendra karena kekayaannya, ia bukan orang yang mudah dibeli. Wulan mendatangi rumah Pak Sarono di sore hari ketika Hendra masih di sawah. Ia membawa serta catatan yang sudah ia tulis sendiri, menghubungkan tanggal-tanggal yang ada di buku dengan musim panen, dan kematian-kematian yang terjadi. Semuanya disusun dengan urutan yang bisa diikuti dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Pak Sarono mendengarkan dengan wajah yang semakin serius, semakin jauh cerita Wulan berjalan. Di ujung pertemuan itu, Pak Sarono tidak langsung percaya sepenuhnya, tapi ia tidak menolak begitu saja. Ia berjanji akan mengumpulkan beberapa orang tua desa yang punya ingatan panjang tentang sejarah Hendra dan kematian-kematian di sekitarnya. Wulan pulang ke rumah Hendra dan menjalani malam itu seperti tidak ada yang terjadi. 3 hari kemudian Pak Sarono mengirim pesan kepada Wulan bahwa ia sudah berbicara dengan beberapa orang tua desa. Yang mereka kumpulkan lebih dari yang Wulan bayangkan. Ada yang masih ingat pembantu rumah tangga pertama yang mati di awal-awal Hendra kaya. Ada yang menyimpan ingatan tentang kerbau yang mati, dan betapa anehnya waktu kematian itu dengan panen pertama yang luar biasa. Ada seorang perempuan tua yang suaminya dulu pernah bekerja di sawah Hendra, dan suaminya sempat bercerita sebelum mati bahwa ia pernah melihat Hendra berjalan ke arah hutan di tengah malam dan pulang keesokan paginya dengan kaki berlumpur. Kepingan-kepingan itu tidak membentuk gambaran yang sempurna, tapi cukup untuk membuat beberapa orang tua itu yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Pak Sarono memutuskan akan mengumpulkan warga pada malam harinya untuk membicarakan ini bersama-sama sebelum melangkah lebih jauh. Tapi musim panen sudah sangat dekat. Hendra merasakan sesuatu berubah di desa. Ia tidak bisa menunjuk dengan tepat apa yang berbeda, tapi ada cara orang-orang memandangnya yang sedikit bergeser. Ada beberapa tetangga yang tidak menyapanya seperti biasa. Ada sesuatu di udara yang terasa seperti sebelum hujan besar. Dan dari arah hutan di malam itu, kehadiran itu datang lebih awal dari biasanya. Lebih kuat, lebih mendesak. Hendra berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka dan merasakan tekanan itu di dadanya seperti ada batu yang ditaruh perlahan-lahan di atasnya. Semakin berat, semakin malam larut. Tumbal belum dipenuhi. Panen sudah di ambang pintu. Wulan tidur di sisinya, napasnya teratur dan pelan. Hendra menatap langit-langit kamarnya dan menghitung dalam kepalanya. Wulan sudah terikat padanya sebagai istri. Itu cukup untuk diterima sebagai darahnya. Tapi sebelum Hendra bisa melakukan apapun, fajar datang dan bersamaan dengan fajar datang pula suara-suara dari luar. Warga desa sudah berkumpul di depan rumah Hendra sebelum matahari sepenuhnya naik. Pak Sarono ada di depan, bersama beberapa orang tua desa dan puluhan warga lainnya. Wajah-wajah mereka bukan wajah orang yang datang untuk mengobrol. Mereka membawa serta hasil diskusi semalam yang panjang, dan beberapa di antaranya membawa alat pertanian yang dipegang terlalu erat untuk sekadar kebetulan. Hendra berdiri di depan pintu rumahnya menghadapi kerumunan itu. Wulan berdiri beberapa langkah di belakang Hendra, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan pernikahan mereka, matanya bertemu mata Pak Sarono dengan cara yang menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Pak Sarono mengerti. Pak Sarono mulai bicara kepada Hendra, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan tentang kematian-kematian yang menumpuk, tentang buku yang ada di gudang, tentang malam-malam yang Hendra habiskan di dekat hutan. Hendra tidak langsung menjawab. Ia berdiri di depan pintu rumahnya yang besar itu, menatap kerumunan di hadapannya, dan di dalam dadanya sesuatu sedang dihitung ulang. Situasinya sudah tidak bisa dikendalikan dengan cara yang biasa. Terlalu banyak orang yang sudah tahu terlalu banyak. Tapi sebelum Hendra bisa memutuskan respons apa yang paling aman, sesuatu yang lain terjadi. Udara di tepi kerumunan berubah lebih dulu. Bukan berubah dingin atau panas. Berubah berat, seperti tekanan yang turun dari atas.
seperti ada sesuatu yang sangat besar memasuki ruang yang sama dan udara tidak cukup untuk semuanya. Beberapa warga di barisan belakang mulai bergerak mundur tanpa tahu kenapa. Dari arah hutan di batas desa masih terlihat dari tempat mereka berdiri, karena pagi itu kabut belum sepenuhnya turun, ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Bukan gerakan hewan, bukan gerakan manusia. Gerakan yang tidak punya logika fisik, terlalu cepat di satu titik dan terlalu lambat di titik lain. Seperti bayangan yang memilih waktunya sendiri untuk bergerak. Beberapa orang melihatnya dan mulai berteriak. Kerumunan yang tadinya teratur mulai terurai. Hendra membalik badan hendak masuk ke dalam rumahnya. Tapi pintu yang baru saja ada di belakangnya tiba-tiba bukan di sana lagi. Atau mungkin tubuhnya yang tiba-tiba tidak lagi di tempat yang sama. Ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi, karena segalanya berlangsung terlalu cepat. Yang Hendra rasakan hanya sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah, dari tanah yang harusnya hanya tanah biasa di halaman rumahnya. Cengkeraman itu dingin dan kuat, dengan cara yang tidak bisa dilawan oleh otot manusia manapun. Hendra diseret, bukan ke dalam rumah, ke arah hutan. Melewati pematang sawahnya sendiri yang sudah menguning siap panen, melewati jalan tanah di pinggir desa, melewati batas yang oleh warga Karangwedi sudah lama tidak dilewati setelah gelap. Warga yang menyaksikannya hanya bisa berdiri. Beberapa mencoba mengejar, tapi kaki mereka seperti terhenti di batas tertentu, seperti ada dinding yang tidak terlihat di antara mereka dan tubuh Hendra yang terseret. Hendra menghilang di antara pepohonan hutan itu. Suaranya terdengar beberapa detik setelah tubuhnya tidak terlihat lagi. Suara yang bukan berasal dari tenggorokan manusia yang berteriak karena sakit atau takut. Lebih seperti suara dari orang yang tiba-tiba mengerti sesuatu yang terlambat untuk dipahami. Kemudian sepi. Warga desa tidak berani masuk ke hutan itu hari itu. Mereka berkumpul di balai desa, dan Pak Sarono mengatur semuanya dengan kepala yang tetap jernih, meski tangannya tidak berhenti gemetar. Beberapa perempuan menangis, beberapa orang tua duduk diam dengan wajah yang sudah menduga sesuatu. Seperti ini akan datang suatu hari. Wulan duduk di sudut balai desa dengan segelas air yang tidak ia minum. 7 hari kemudian, setelah beberapa orang paling berani di desa akhirnya memberanikan diri masuk ke hutan dengan obor di tangan dan berpasangan, mereka menemukan Hendra, atau yang tersisa dari Hendra. Tubuhnya ada di tengah hutan, di sebuah area terbuka yang pohon-pohonnya membentuk lingkaran, seolah-olah sudah lama tidak ada tanaman yang berani tumbuh di tengahnya. Tubuh itu tergeletak di atas tanah yang basah, meski tidak hujan dalam sehari terakhir, dan kondisinya membuat orang-orang yang menemukannya berdiri dalam jarak yang lebih jauh dari yang seharusnya diperlukan. Tidak ada yang mau mendekat terlalu dekat. Mereka kembali ke desa dan melaporkan kepada Pak Sarono. Pak Sarono mengambil keputusan bahwa tubuh itu akan diurus dengan cara yang sesuai. Tapi batas hutan itu sejak hari itu ditandai dengan tonggak-tonggak kayu di setiap 20 langkah. Dan tidak ada warga desa yang boleh melewatinya tanpa keperluan yang sangat mendesak. Sawah-sawah yang dulu milik Hendra berdiri di bawah sinar matahari. Musim panen dengan padi yang sudah menguning. Tapi tidak ada yang memanennya pada musim itu. Orang-orang yang biasa bekerja di sana tidak datang. Bukan karena dilarang, tapi karena tidak ada yang mau. Sesuatu di udara di sekitar sawah-sawah itu terasa berbeda sekarang. Lebih berat, lebih sepi dari sepi yang biasa. Pak Sarono mengadakan rapat desa untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dengan tanah-tanah itu. Wulan hadir dalam rapat itu sebagai satu-satunya orang yang punya hubungan hukum dengan Hendra. Meski hubungan itu sudah berakhir dengan cara yang tidak ada aturan hukum manapun yang menyediakan kategorinya. Keputusan yang diambil adalah tanah-tanah itu akan dibagi kepada warga desa yang membutuhkan, tapi dengan satu syarat yang disepakati semua orang tanpa ada yang perlu menyuarakannya dengan keras. Tidak ada satupun dari tanah itu yang boleh digarap sendirian. Selalu bersama-sama, selalu ramai-ramai, tidak ada yang pergi ke sana seorang diri, dan tidak ada yang pergi ke sana setelah gelap.
Musim panen berikutnya, tanah-tanah itu kembali digarap oleh warga desa secara bersama-sama. Hasilnya biasa saja, tidak luar biasa, tidak berlipat ganda, tidak istimewa. Tapi tidak ada yang mati. Dan untuk desa Karangwedi, itu sudah lebih dari cukup. Wulan meninggalkan Karangwedi beberapa bulan setelahnya. Ia tidak meninggalkan banyak jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada alamat yang ditinggalkan. Beberapa warga yang sempat bertanya mendapat jawaban yang tidak menjawab apapun. Yang tersisa dari Hendra di Karangwedi hanya rumah besar dari bata merah itu, yang sejak peristiwa itu tidak ada seorang pun yang mau menempatinya. Pintunya masih terkunci dari dalam meski kunci cadangannya ada di tangan Pak Sarono. Jendelanya tertutup dan catnya mulai mengelupas karena tidak ada yang merawatnya. Anak-anak desa dilarang mendekatinya, dan mereka menurut tanpa perlu diberi alasan panjang, karena bahkan anak-anak bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara rumah itu berdiri di antara rumah-rumah lain di sekitarnya, terlalu diam, terlalu tegak, seperti bangunan yang masih menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang lagi. Bertahun-tahun kemudian, warga tua Karangwedi masih mengingat Hendra sebagai pelajaran tentang hal yang paling tua yang mereka tahu, bahwa tidak ada kekayaan yang datang dari tanah gelap yang bisa dinikmati sampai tua, dan bahwa tanah yang dibayar dengan darah tidak pernah benar-benar menjadi milik siapapun. Tanah itu hanya meminjamkan dirinya sampai ia meminta kembali semuanya.